Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Abidin. Saya dari 6A Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Saya akan menjelaskan struktur pasar dan kinerja studi kasus pada bank umum di Indonesia. Bank sebagai industri keuangan mengandalkan speed dari suku bunga pinjaman dan suku bunga simpanan dalam menjalankan bisnisnya. Selisih antara pendapatan bunga yang diperoleh dan biaya dana yang dikeluarkan inilah yang disebut dengan pendapatan bunga dari bank. Seiring dengan berjalannya waktu, persaingan antar bank dalam mendapatkan dana ataupun menyalurkan dana juga meningkat. Persaingan terjadi tidak hanya antar bank, tapi juga dengan institusi lainnya seperti modal ventura, leasing, ataupun yang terkini finansial teknologi. Kondisi tersebut mendorong bank untuk meningkatkan pendapatan dari sumber lainnya. Pendapatan yang berasal dari sektor lain di luar bisnis tradisional bank seringkali juga disebut dengan diversification income atau non-interest income. Pendapatan tersebut diantaranya pendapatan yang berasal dari jasa bank seperti transfer dan jasa payment gateway, ataupun pendapatan yang terkait dengan pembiayaan seperti provisi dan administrasi. Pendapatan lainnya adalah pendapatan atas sekuritasi aset bank garansi, dan standby letter credit. Secara garis besar, pendapatan non tradisional dibagi atas dua bagian, yaitu fee based dan trading based income. Perbankan Indonesia terdiri dari jumlah yang cukup besar, yaitu 114 bank. Jumlah ini relatif lebih besar dari jumlah bank di negara-negara lain. Wibowo menemukan bahwa perbankan Indonesia cenderung berbentuk colored oligami, sedangkan Widyastuti dan Armanto menyimpulkan persaingan bank di Indonesia berbentuk monopoli dengan kecenderungan terjadi kolusi di mana bank pembangunan daerah dan bank campuran memiliki niche marketnya sendiri sehingga dapat memaksimalkan pendapatan dari raise market tersebut. Penelitian terkait diversifikasi pendapatan menunjukkan adanya dampak yang beragam. Azmi et al. Meneliti persinggungan antara kompetisi dan stabilitas dengan memasukkan variabel interaksi antara diversifikasi dan kompetisi. Hasil penelitiannya menunjukkan adanya dampak negatif dan pendapatan non-bunga pada kinerja bank pada bank-bank kecil yang beroperasi di Eropa. Ferreira melihat diversifikasi pendapatan berdampak positif pada bank-bank di Brazil. Namun demikian, Ferreira juga melihat bahwa diversifikasi pendapatan berdampak positif terhadap risiko walaupun signifikan. Sementara dampak dari diversifikasi pendapatan terhadap risiko telah menyebabkan bank-bank kecil terekspos dari risiko. Namun demikian, temuan-temuan lain yang menunjukkan adanya dampak positif dari diversifikasi aktivitas bank dengan syarat aktivitas tersebut tidak berisiko tinggi, berorientasi pada keuntungan perusahaan. Demikian juga hasil penelitian dari Abidifar menunjukkan adanya penurunan tingkat suku bunga pinjaman pada bank yang memiliki tingkat diversifikasi pendapatan tinggi. Pandangan tradisional terkait struktur pasar perbankan terbagi atas paradigma utama dan satu teori alternatif. Paradigma pertama yaitu hipotesis struktur konduk, kemudian struktur konduk
performance. Pada hipotesis ini terjadi hubungan kualitas antara struktur konduk, kemudian performance atau kinerja dari bank tersebut. Bank-bank dengan kekuatan pasar yang besar memiliki kemampuan untuk menguasai pasar sehingga bisa menetapkan tingkat suku bunga tinggi untuk pembiayaan dan tingkat bunga yang rendah untuk biaya dana. Kemudian mereka memaksimalkan kondisi ini sebagai kinerja mereka meningkatkan karena hipotesis ini mendorong kebijakan yang mendukung dilakukan monitoring penuh pada proses konsolidasi perbankan. Paradigma kedua adalah efek struktur hipotesis yang dikembangkan oleh Doan. Pada hipotesis ini terjadi adalah bank yang beroperasi dengan efisien mampu meningkatkan kinerjanya. Selanjutnya, pangsa pasar atau kekuatan pasar dari bank tersebut juga meningkat. Dengan demikian, hubungan yang terjadi berkebalikan dengan hipotesis SGV. Alternatif teori berikut adalah Quick-Life Hypothesis. Pada hipotesis ini, kekuatan pasar dapat menyebabkan inefisiensi karena kompetisi antar bank dan pengaruh positif terhadap kinerja. Hipotesis relatif market power. Hipotesis merupakan penjelasan alternatif ketika hipotesis SGV tidak dapat menjelaskan fenomena yang terjadi pada hipotesis RMP. Hubungan terjadi bukan melalui kemampuan untuk memanfaatkan market power yang dimilikinya, namun melalui hubungan signifikan, namun kemampuan dalam memanfaatkan market share yang menyebabkan bank bisa mendapatkan kinerja yang baik. Paradigma ini muncul dari adanya pemikiran bahwa bank memiliki market share tinggi muncul dari kemampuannya untuk menghasilkan produk yang terdiverifikasi. Munculnya pemikiran ini sekaligus melengkapi fenomena yang tidak dapat dijelaskan oleh teori SGV. Berdasarkan pemaparan di atas, variabel concentration ratio tidak mempengaruhi kinerja bank, di mana hal ini berlawanan dengan pengalaman dari teori SGP. Karena paradigma RMP mencoba untuk menjelaskan mengapa hal ini terjadi dengan menggunakan pendekatan berupa variabel market share atau MS. Temuan RMP diantaranya terjadi hasil dari penelitian Garza Garcia mengamati bank-bank umum di Meksiko yang sedang marak merupakan konsolidasi antar bank. Hasil penelitian menunjukkan market share mempengaruhi signifikan positif terhadap kinerja. Demikian juga dengan Sahul Hamid pada bank-bank di kawasan ASEAN antara tahun 2001 hingga 2013, sedangkan berikutnya adalah variabel kontrol. Selain dua variabel utama dari struktur pasar dan market share, penelitian ini juga menggunakan tiga variabel kontrol. Penggunaan variabel kontrol diantaranya sebagai pengendali bahwa variabel lain sebagai dua variabel yang dipaparkan di atas yang dapat dipengaruhi variabel dependen. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.